Sahabat Liputan6.com, hari ini kita juga kedatangan tamu spesial untuk pembahasan kita mengenai rencana kerjasama dan investasi Swedia di Indonesia. Mari kita sambut Bapak Kama Pradipto Isnomo, Duta Besar RI untuk Kerajaan Swedia dan Republik Latvia. Halo Pak Kama, bagaimana kabarnya di Swedia sana Pak? Baik, selamat pagi dari Swedia dan selamat siang di Jakarta. Kabar baik saja, terima kasih. Baik, jam berapa Pak di sana di Swedia memangnya sekarang? Sekarang jam 6 pagi lewat 15 menit. Pagi sekali, pagi sekali ya Pak ya. Oke Pak, kemarin baru ketemu ya dengan Wali Kota Gothenburg Pak? Betul, kemarin bagian dari kunjungan kerja KBRI Stockholm untuk melakukan reaching out. Kebetulan Gothenburg itu kota kedua terbesar di Swedia dan juga memiliki lokasi 4 dari perusahaan terbesar di Swedia. Jadi di situ ada Ericsson, ada Volvo Group, ada Volvo Cars, dan juga SKF. Jadi selain bertemu dengan wali kotanya untuk menjalin hubungan sosial, pendidikan, dan kemasyarakatan, karena di situ juga banyak masyarakat Indonesia di sana, dan juga menengok istilahnya perusahaan-perusahaan Swedia, karena keempat perusahaan tersebut juga sudah berada di Indonesia, dan tugas kami di sini juga sekalian untuk membina hubungan baik agar investasi dan hubungan perdagangan mereka dengan Indonesia cukup berjalan dengan baik. Baik Pak. Memangnya sempat bicara tentang apa saja dalam pertemuan itu? Kan negara mitra dagang terbesar di wilayah Nordik adalah Swedia ya Pak ya? Betul sekali. Kami sampaikan yang pertama bahwa Indonesia sekarang open for business and ready for business. Kedua, Indonesia is ready for investment. Jadi kami sampaikan bahwa jika melakukan investasi atau memperluas operasional dan production base-nya di Indonesia, akan banyak insentif dan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dan yang kedua yang kami sampaikan, Indonesia memiliki bonus demografi, di mana mungkin 40% dari penduduk Indonesia adalah baru lulus dari kuliah dan sangat memiliki motivasi kerja dengan baik. Jadi Indonesia adalah tempat yang baik untuk menjadi production base dan juga memanfaatkan Indonesia sebagai anggota ASEAN Free Trade Area. Artinya untuk SDM dan SDA Indonesia itu sudah siap gitu Pak? Betul, karena keunikan dari perusahaan-perusahaan Swedia ini, mereka memiliki nilai etika CSR yang cukup tinggi. Jadi buat mereka investasi itu bukan saja profit, tapi juga harus ada nilai tambah. Pertama, nilai tambah terhadap humanity, terhadap kemanusiaan dan kualitas dari manusia dan sumber daya, dan juga lingkungan hidup dan sustainability, keberlanjutan. Jadi ini yang menjadikan tolak ukur dari corporate CSR mereka di sini. Jadi untuk prospek kerjasama kedua negara ini ke depannya seperti apa tuh Pak? Apa nanti akan membuka lapangan pekerjaan kah untuk orang di Indonesia atau bagaimana Pak? Betul, yang pertama akan membuka banyak kesempatan pekerjaan, dan kedua lazimnya perusahaan Swedia di sini ketika mereka mengemploy pekerja-pekerja Indonesia, mereka bukan saja mengemploy mereka sebagai pekerja, tapi mereka terus mengembangkan kapasitas mereka melalui training-training vokasional. Jadi di situ ada nilai tambahnya buat mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan Swedia. Dan sebagian besar dari perusahaan Swedia ini kan bagian dari global value chain dari perusahaan-perusahaan mereka. Jadi juga ada kesempatan untuk ditransfer ke negara lain, kerja. Jadi kesempatannya cukup baik di sini. Kesempatan kerja ini nih yang jadi menarik banget untuk masyarakat Indonesia ya. Bisa mengurangi angka pengangguran di sini akibat pandemi COVID-19 nih Pak, pastinya. Ya. Kalau untuk saat ini kerjasama seperti apa memang yang sudah berjalan Pak untuk sejauh ini? Selama ini yang sudah berjalan, yang pertama kita sudah memiliki kerjasama yang erat di bidang energi baru dan terbarukan, karena Swedia memiliki unggulan dalam sektor energi baru dan terbarukan. Jadi kita ingin mendapatkan dan menerima investasi teknologi Swedia yang bisa membangun sektor energi terbarukan di Indonesia. Karena kita melihat bahwa ke depannya kemungkinan ada krisis energi dimanapun, termasuk di Indonesia.
Jadi solusinya adalah saat ini teknologi yang bisa menjawab dari krisis energi di masa depan. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya sampaikan, kita juga sedang merintis kerjasama di sektor kesehatan, karena di Swedia juga memiliki perusahaan-perusahaan farmasi yang cukup baik, dan di sini celah mungkin salah satunya untuk melakukan kerjasama di sektor kesehatan. Wah, jadi dari energi terbarukan dan juga dari sektor kesehatan, ini Indonesia bisa punya nilai tambah dari kerjasamanya dengan Swedia ya Pak. Betul. Untuk saat ini memangnya perusahaan Swedia nih, tadi kan Bapak menyebutkan ada 4, selain Volvo dan Sony Ericsson dan juga yang lainnya Pak. SKF. Iya, SKF gitu. Mereka kan mau melebarkan sayapnya ke Indonesia ya Pak ya? Ya. Oke. Betul. Dan total di Indonesia saat ini sudah ada lebih dari 100 perusahaan Swedia. Wah, yang sudah berada di Indonesia dan mengemploy dan mempekerjakan pekerja-pekerja Indonesia. Mungkin tadi Mbak Ratu menyebutkan 4 perusahaan Swedia, tapi ada beberapa perusahaan besar lainnya yang sudah ada di Indonesia, seperti IKEA dan juga H&M. IKEA, H&M, ABB. Contoh seperti IKEA. IKEA tanggal 16 September yang lalu mereka telah membuka gerai keempat di Indonesia, tepatnya di Cakung di Jakarta Barat ya. Dan sebagian besar dari produk yang dijual oleh IKEA itu adalah hasil dari kerjasama dengan UMKM Indonesia. Oh, jadi tuh produknya buatan Indonesia justru ya, bukan dari... Betul. Jadi kalau Mbak Ratu nanti nengok ke gerai IKEA yang di Cakung, nanti di situ akan dilihat di seluruh papannya ditulis adalah made and designed by IKEA, but made in Indonesia. Waduh, hebat ini. Dan seluruh produk-produk yang dibuat di Indonesia sudah diekspor ke 47 negara di seluruh dunia. Oh, jadi IKEA itu merangkul sekali ya untuk tenaga Indonesia. Betul. Ini. Dan bukan saja IKEA, tapi juga H&M dan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, oke, kalau anak muda tuh pasti tahu deh H&M, karena kalau misalkan belanja pakaian mau murah, mau bagus, itu di H&M. Kalau lagi diskon tuh, Pak. Jadi jangan lupa kalau belanja di H&M, kalau dilihat buatan Indonesia, jangan ragu, langsung beli. Itu adalah hasil karya UMKM Indonesia. Iya, meski brandnya brand Swedia, tapi itu justru membantu kita kalau misalkan membeli ya. Betul sekali. Karena kan selama ini di pikiran orang adalah, kalau kita beli brand luar negeri itu mendukung buatan luar negeri gitu. Jangan beli di IKEA lah, beli aja ke yang lokal. Padahal tuh buatan lokal juga ya, Pak. Betul. Dan kalau kita beli produk mereka yang buatan Indonesia, kita juga memberikan keuntungan kepada warga kita sendiri. Baik, Pak, kalau gitu. Oh iya, Pak, ngomong-ngomong nih, terkait dengan Indonesia yang punya sumber daya alam yang sangat besar ya, Pak. Indonesia kan juga menjadi salah satu yang bisa punya potensi menjadi produsen baterai litium nih. Apakah itu juga mungkin salah satu alasan kuat bagi perusahaan seperti Volvo untuk mulai berinvestasi di Indonesia? Karena kan berhubungan dengan baterai. Betul. Kami sampaikan bukan saja ke Volvo, tapi kami sampaikan juga dengan satu lagi perusahaan Swedia yang membuat kendaraan besar, yaitu Scania. Dan kebetulan kedua grup ini, Volvo Group dan Scania, sudah berada di Indonesia. Dan kami sampaikan kepada mereka bahwa Indonesia adalah negara produsen nickel ore terbesar di dunia. Jadi gunakan kesempatan ini dengan baik, pertimbangkan untuk melakukan investasi di Indonesia, karena pastinya ke depannya akan menjadi win-win solution bagi perusahaan Swedia dan juga Indonesia. Bayangkan kalau Volvo atau Scania membuat suatu production untuk EV jet battery atau melakukan investasi di bidang baterai, itu kan pasti akan menguntungkan bagi produk-produk mereka juga kan, yang juga mereka memproduksi bus bertenaga listrik, truk bertenaga listrik, dan siapa tahu ke depannya mobil bertenaga listrik. Iya, betul. Dan itu juga nantinya bisa dipakai sama Indonesia untuk solusi energi terbarukan ya, Pak? Betul.
Oke, Pak. Apa ada produk Indonesia yang terkenal di Swedia mungkin? Kalau di sini kan IKEA, H&M itu terkenal banget ya. Tapi kalau kebalikannya nih, produk Indonesia yang terkenal di Swedia, itu ada nggak, Pak? Nah, di Swedia ini memiliki tradisi yang cukup unik, Mbak Ratu. Jadi kalau di Inggris itu ada istilah kegiatan high tea, jadi sore-sore minum teh. Kalau di Swedia itu namanya fika. Jadi pagi-pagi atau sore-sore mereka berkumpul untuk minum kopi. Dan ketika mereka minum kopi, kopi yang mereka minum itu kental, hitam, dan pahit karena mereka lebih senang seperti itu. Dan salah satu favorit kopi mereka adalah kopi dari Indonesia. Kalau Ya, Bapak sendiri suka kopi apa, Pak? wah, saya apa saja yang penting kopi Indonesia. Dan di sini kalau lihat di toko-toko, di supermarket, di beberapa section yang jual biji-biji kopi, pasti ada 2 atau 3 merek yang import dari Indonesia, baik dari Sumatera Gayo, dari Toba, dari Kerinci, dari Kintamani Bali, dari Toraja dan sebagainya. Dan Oke, mungkin produk yang kedua, mungkin di sini yang sudah mulai saya perkenalkan adalah teh. Teh di sini orang sini juga senang minum teh, dan yang saya ingin dorong di sini adalah teh kita yang memakai daun kelor, jadi teh kelor. Karena di sini pesan yang saya sampaikan juga di sini teh kelor juga bagian dari herbal medicine bagi warga kita. Jadi ini suatu selling point yang baik untuk mereka di sini. baik. Jadi peluang UMKM di Indonesia kepada Swedia itu juga cukup besar ya, Pak ya. Jadi mungkin Betul sekali. didorong juga kah untuk UMKM Indonesia yang memproduksi kopi, memproduksi teh untuk mengekspornya ke Swedia? Kita dorong terus, Mbak. Cuman kalau boleh saya titip pesan melalui program ini, banyak demand untuk produk-produk Indonesia, komoditas kopi, teh, dan sebagainya. Mungkin yang perlu dipertajam dan diperbaiki lagi dari dalam negeri adalah kontinuitas dan kualitas dari produk-produk kita sendiri. Jadi mungkin shipment yang pertama kualitasnya bagus, nah shipment yang kedua harus dipertahankan sekeras mungkin kualitas dan kontinuitasnya itu. Nah, ketika sudah terjaga dengan baik, nah itu pasti akan ada fixed market di sini, fixed consumer di sini. Iya, artinya harus menjaga kualitas terus, quality control-nya tetap berjalan dan konsisten. Betul sekali, ya. Oke, Pak. Apakah ada hal menarik nih yang baru-baru ini terjadi di Swedia, Pak? Oh ya, yang menarik nanti tanggal 29 September, Swedia rencana akan membuat pengumuman yang pada intinya akan mengangkat hampir seluruh pembatasan sosial di seluruh negara. Jadi ini sesuatu hal yang kita semua menunggu-nunggu, seperti apa protokolnya, seperti apa pengaturannya. Tapi memang sejauh ini di Swedia menerapkan kebijakan yang sangat rileks. Jadi sama sekali tidak ada lockdown dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Jadi dengan pembelakuan ini kemungkinan besar akan back to normal. Oh, excited juga ya Pak dengarnya, tanggal 29 September ini. Betul. Oh, kalau untuk pemakaian masker mungkin, atau untuk perjalanan luar negeri, dalam negeri, itu juga sudah mulai dibuka semuanya? Sudah. Kalau untuk dari luar negeri hanya berlaku untuk negara Uni Eropa. Untuk di luar negara Uni Eropa mereka masih membatasi kecuali yang sangat penting. Tapi untuk masker, sejak kami tiba di sini tahun lalu, sama sekali tidak diharuskan untuk memakai masker. Jadi bukan suatu kewajiban. Oh, jadi masker itu nggak ini ya Pak, karena nggak wajib, jadi terserah orang apakah mau pakai atau enggak. Betul. Kabarnya juga, kenapa? Gimana? Silakan. Kabarnya juga untuk program vaksinasi sudah mulai berjalan sampai 80% ya Pak?
Betul, di sini Swedia sangat cepat. Kebetulan penduduknya cuma 10,2 juta, Mbak. Jadi rate vaksinasinya sangat tinggi. Di sini meskipun ada Kementerian Kesehatan, tapi Kementerian Kesehatan di sini tugasnya hanya sebatas kebijakan. Yang implementasi justru Dinas Kesehatan di berbagai kota dan provinsi di Swedia ini. Jadi vaksinasi sudah hampir mencapai 80%, dan sejak 2 minggu yang lalu mereka telah mengumumkan akan memulai vaksinasi bagi anak-anak yang berusia 12 sampai 15 tahun. Kabar baik nih untuk para warga Swedia karena sudah Betul. siap untuk benar-benar kembali ke situasi normal. Betul, dan bagusnya di sini vaksinasi itu gratis, Mbak. Oh, bahkan untuk boosternya juga? Ya, gratis. Dan ini juga cukup membantu kami juga di KBRI karena seluruh warga negara Indonesia di sini, baik yang sudah permanen, pekerja, dan juga siswa-siswi, semua sudah divaksinasi atau yang baru tiba akan divaksinasi tanpa harus bayar dan disediakan penuh oleh pemerintah Swedia. Waduh. Bahkan saya pun menikmati sistem kesehatan ini. Kami pun dan seluruh jajaran KBRI semuanya sudah divaksinasi. Benar-benar beruntung ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat juga nih tadi Bapak sempat sebut untuk para mahasiswa yang ada di Swedia, Pak. Nah, penonton Liputan 6 kan juga pasti tertarik nih dengan kesempatan untuk bisa belajar di Swedia. Apa mungkin ada info untuk beasiswa atau info untuk housing di sana, Pak? Seperti apa? Nah ini kebetulan saya juga ingin menarik perhatian sebagian besar siswa-siswi kita kalau ingin belajar di Eropa selalu tidak melihat Swedia, selalu melihatnya Inggris, Prancis, Jerman, Belanda ya. Tapi poin yang pertama saya ingin sampaikan, Swedia itu ranking pertama di bidang inovasi dan teknologi di Uni Eropa. Poin yang kedua, Swedia itu ranking kedua di dunia untuk inovasi dan teknologi. Dan yang ketiga, dalam konteks SDG, Sustainable Development Goals, Swedia itu ranking pertama dalam hal compliance dari seluruh target-target SDGs. Jadi, bagi student-student siswa kita, khususnya yang eksakta, mohon pertimbangkan untuk belajar dan menuntut ilmu di Swedia. Karena beasiswa sudah ada, LPDP, dan pemerintah Swedia pun juga menyediakan beasiswa untuk siswa-siswa Indonesia, dan sebagian besar memang yang diterima dan juga diminati adalah fakultas-fakultas yang eksakta. Jadi misalnya IT, Artificial Intelligence, Energy, terus kemudian Engineering, Mechanical Engineering, dan itu memiliki chance juga yang bagus untuk melanjutkan ke S3 ya. Dan di sini bagusnya memang kalau student kita memiliki raport yang baik ya, atau suatu disertasi yang unik ya, yang bisa dalam kutip dilirik oleh perusahaan-perusahaan Swedia. Nah, itu chance untuk menetap untuk bekerja di sini, baik untuk pengalaman atau tetap, itu sangat tinggi. Betul. Karena Swedia memerlukan pekerja-pekerja dengan skills yang tinggi, dan mereka mengakui bahwa putra-putri Indonesia sangat berkompeten di sini. Sebagai contoh saja, di sini ada hampir 51 warga-warga kita yang kerja di perusahaan-perusahaan Swedia. Betul. Dan mereka semua bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit di Swedia karena mereka selesai di fakultas yang cukup bagus di sini. Oke, kalau gitu. Jadi untuk para sahabat Liputan 6 tuh jangan cuma melulu melirik ke Inggris, ke Belanda, tapi lihatlah Swedia. Nomor 2 loh di dunia ya Pak untuk tadi mengenai inovasi dan teknologi. Inovasi nomor 2 di dunia dan nomor 1 di Uni Eropa. Waduh,
Bahkan Inggris saja kalah tuh dari Swedia. Oke deh kalau begitu, terima kasih atas waktunya hari ini Pak Kama. Semoga sehat selalu dan terus semangat menjalin kerjasama antar Swedia dan Indonesia, Pak. Terima kasih, mohon doanya dan salam sehat semua bagi teman-teman di Liputan 6. Baik, kalau begitu sampai jumpa lagi Pak. We wish you a wonderful day. Terima kasih.